Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Ibu Tuton dalam pelajaran agama Hindu sesi 3. Nama saya Imadi Swike dengan nomor NIM 0576925594 dari Prodi Administrasi Bisnis UT Denpasar. Mohon izin untuk ikut memaparkan tugas pelajaran agama Hindu sesi 3 yang mengambil judul atau perkembangan sejarah perkembangan Hindu atau yang disebut dengan sejarah Brahmana dan Upanishad. Sejarah perkembangan agama Hindu di India berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, mulai dari zaman Weda. Zaman Brahmana terjadi setelah zaman Weda, atau masa tersebut ditandai dengan munculnya kitab suci Brahmana dari agama Hindu di India. Kitab tersebut juga disebut sebagai Karma Kanda. Hal tersebut berbeda dari zaman Weda, di mana ajaran bersandar pada ajaran Weda atau Wahyu oleh Ida Sang Hyang Widi-Wasa pada Sang Maharsi. Zaman tersebut bermula dari datangnya bangsa Arya. Kitab Brahmana memiliki bentuk prosa yang termasuk bagian dari Weda. Isinya mencakup berbagai kewajiban dan peraturan dalam menjalankan agama. Inilah mengapa peran dari kaum Brahmana sangat penting, karena masyarakat tergantung pada mereka. Dari sejarahnya perkembangan zaman Brahmana, kata Brahmana berarti kecerdasan atau ekspresi seseorang yang mendalami agama. Dari itu Brahmana dapat diartikan sebagai seseorang yang pintar, cerdas dalam memahami ilmu-ilmu agama Hindu, serta orang yang paling bijak dalam mengerti terkait diskusi-diskusi serta pertanyaan-pertanyaan umat yang terkait dengan tata cara upacara agama Hindu. Begitu pula bisa memaknai isi kitab-kitab secara yang memuat di ajaran Hindu serta menjelaskan pokok-pokok materi yang sedang dibicarakan. Sedangkan kitab Brahmana yang isinya adalah upacara yajna yang meliputi arti yajna, persyaratan yajna, kekuatan gaib dan yang ada di dalam upacara yajna itu sendiri. Selama zaman Brahmana, kehidupan dalam beragama difokuskan pada pelaksanaan yajna atau kurban suci. Pelaksanaan upacara yajna selalu digelar bersamaan sambil mengucapkan atau berbagai mantra Weda oleh pandita catur atau Shruti. Pada masa Brahmana terdapat kebijakan pembagian tingkatan masyarakat di dalam agama Hindu yang dilakukan berdasarkan profesi masyarakat, dibagi dalam 4 golongan yang dikenal sebagai kasta atau catur warna. Pembagian golongan kasta diterapkan demi menjaga kemurnian ras Arya supaya tidak tercampur dengan berbagai ras lainnya. Adapun keempat golongan itu adalah sebagai berikut. Golongan Brahmana terdiri terpemuka agama, rohaniawan, dan orang-orang suci.
Kedua, golongan ksatria terdiri dari orang yang berkecimpung dalam pemerintahan, misalnya raja, bangsawan, pejabat, dan menteri. 3. Golongan Waisya atau Wisya terdiri dari orang dengan mempunyai keahlian dalam berdagang. Sedangkan yang keempat adalah golongan Waisya atau golongan Sudra terdiri dari orang bawahan, misalnya pekerja, buruh, petani, nelayan, dan sebagainya. Contoh pelaksanaan yajna di zaman Brahmana. Berikut adalah contoh-contohnya di zaman Brahmana. Penyusunan kitab Brahmana bermunculnya kitab-kitab suci yang menjelaskan tata cara upacara kurban atau yajna secara mendetail yang merupakan bagian dari kitab Veda. Sedangkan upacara yajna yang rumit atau pelaksanaan ritual keagamaan besar yang dipimpin oleh pandita, di mana kasta Brahmana berperan sebagai perantara utama antara umat dengan para dewa. Dominasi kaum Brahmana. Di sini peran krusial golongan pandita dalam kehidupan sosial dan keagamaan, di mana mereka bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ritual-ritual penting seperti pergeseran ke arah ritualistik, berfokus agama bergeser dari sekedar penyembahan wahyu atau zaman Weda, terjadi penekanan mistik pada tata cara ritual. Penyebaran ke arah timur. Bangsa Arya mulai menyebar ke arah timur dari India, membawa tradisi ritual ini sampai ke Indonesia. Zaman ini menandai fase penting di mana ritual dan aturan agama berdokumentasi dengan baik, berfokus pada peran pandita sebagai pemimpin ibadah. Setelah zaman Brahmana berakhir, perkembangan agama Hindu beralih ke zaman Upanishad yang terjadi sejak 800 tahun sebelum Masehi. Zaman Upanishad adalah periode perkembangan kebudayaan Hindu yang berfokus pada diskusi filosofi mendalam mengenai hakikat Brahmanan atau Tuhan, dan Atma, jiwa, menandai peralihan dari ritualisme kurban ke pengetahuan diri. Zaman ini menghasilkan kitab-kitab Upanishad yang dikenal sebagai Vedanta atau istilah ajaran Weda, dengan fokus pada moksha atau kebebasan, karma pala dari Punarbhawa. Untuk sinonim atau periode lain, zaman ini sering disebut sebagai periode Upanishad atau periode Vedanta karena ajaran-ajarannya yang mendasari filosofi Vedanta. Contoh penggunaan atau tema ajaran diskusi filosofi atau Atman dan Brahman, dialog antara guru dan murid mengenai persatuan jiwa individu Atman dengan jiwa tertinggi atau Brahman. Moksha atau pembebasan tentang cara atau melepaskan diri dari siklus kelahiran kembali atau reinkarnasi atau Punarbhawa. Mediasi dan pengetahuan diri yang fokus pada
perenungan batin dan pelepasan dari kesenangan indrawi atau duniawi seperti diajarkan dalam Kets Upanishad. Konsep karma menjelaskan hukum sebab akibat perbuatan karma kala dalam kehidupan manusia. Di zaman Upanishad memegang peranan krusial dalam membentuk fondasi filosofi agama Hindu yang bercorak monoistik, di mana fokus utamanya adalah pemahaman mendalam tentang kebenaran tertinggi. Contohnya konsep ajaran Atman sama dengan Brahman, yaitu pemahaman bahwa jiwa individu atau Atman pada hakikatnya sama dengan jiwa universal Brahman. Tattwamasi, ajaran tatwa yang menekankan bahwa semua makhluk adalah satu kesatuan dalam Brahman. Karma dan reinkarnasi yaitu diskusi mendalam mengenai siklus kelahiran kembali dan hukum sebab akibat. Jnana Marga yaitu jalan pengetahuan sebagai cara tertinggi untuk mencapai moksa atau pembebasan. Sedangkan karakteristik zaman Upanishad yaitu diskusi filosofi intensif antara guru dan murid yang bertema duduk di dekat kaki guru, yang artinya untuk menyerap pengetahuan spiritual. Zaman ini menandai peralihan keagamaan dari sekedar mempersembahkan kurban atau ianya menjadi pemahaman batin akan Tuhan yang menjadi dasar filosofi Hindu modern atau Vedanta. Sedangkan analisis perbedaan pendekatan ritualistik dan filosofi. Orientasi pertama, orientasi ritualistik atau bentuk ritualistik berfokus pada kesesuaian antara tindakan lahiriah dengan aturan yang ditetapkan agar dianggap sah atau sakral. Pendekatan ini sering kali menekankan pada seragamisme atau kesamaan bentuk yang memperkuat solidaritas kelompok. Orientasi filosofi atau makna filosofi berfokus pada ruang di balik yang nampak. Artinya pendekatan ini tidak meremehkan ritual, tetapi menganggap ritual tanpa pemahaman filosofi akan menjadi tindakan mekanisme yang hampa. Hubungan kedua-duanya tidak harus dipertentangkan, melainkan saling melengkapi. Ritual tanpa filosofi akan cenderung kaku atau fanatik buta, sedangkan filosofi tanpa ritual akan kehilangan ikatan historis dan simbol-simbolnya. Sedangkan untuk relevansi atau zaman Brahmana atau ritual formal dan Upanishad atau filsafat spiritual dalam praktek keagamaan modern adalah integrasi antara yajna, ritual, dan jnana pengetahuan. Praktik modern menyeimbangkan upacara Brahmana dengan pemahaman esensi diri serta Tuhan atau Upanishad, membentuk karakter moral spiritual dan kedisiplinan yang holistik relevansi dalam praktek modern.
integrasi ritual dan makna Brahmana Upanishad. Ritual seperti Pancayanya tidak lagi hanya berformalitas tetapi dipahami sebagai sarana meditasi dan pengorbanan diri untuk mendekatkan diri kepada Brahman atau Tuhan. Pencarian spiritual individual Upanishad di tengah kesibukan modern, pendekatan Upanishad menekankan meditasi, studi mandiri, dan pengembangan diri untuk mencapai moksha atau kebebasan spiritual. Etika dan karakter atau filosofi ajaran Upanishad relevan sebagai landasan moralitas, menekankan pada kebenaran, kasih sayang, dan pengendalian diri. Moralitas menekankan pada kebenaran, kasih sayang, dan pengendalian diri. Contoh pendekatan modern. 1. Pelaksanaan ritual dengan tulus ikhlas berdasarkan kesadaran spiritual Upanishad. Situasi 2. Studi Weda secara mendalam untuk memahami filsafat di balik simbol ritual. Penggunaan meditasi untuk mencapai penenangan pikiran dan kesadaran diri. Keduanya, baik ritual maupun filsafat, saling melengkapi. Ritual membentuk disiplin, sementara filsafat memberi makna mendalam pada hidup. Kesimpulannya, zaman Brahmana menekankan ritual formal, pengorbanan yajna, dan tata caranya, sedangkan zaman Upanishad berfokus pada pencarian filosofi, meditasi, dan pemahaman diri atau Atman untuk mencapai kesatuan dengan Brahman. Keduanya merupakan evaluasi pemikiran di mana Upanishad muncul sebagai jawaban spiritual yang lebih mendalam setelah dominasi spiritualisme zaman Brahmana. Berikut adalah kesimpulan perbandingan antara kedua zaman tersebut. Zaman Brahmana berpusat pada eksternal atau upacara ritual, berfokus pada ajaran, sementara Upanishad berpusat pada internal, pengetahuan filsafat. Pada zaman Brahmana, peran kaum Brahmana atau Pandita sangat berdominan dalam mengatur tata cara korban suci. Pada zaman Upanishad menekankan beralih ke pencarian atau pengetahuan sejati oleh individu-individu. Zaman Brahmana, tujuan akhir mendapatkan kebahagiaan duniawi, surgawi melalui ritual. Sedangkan Upanishad bertujuan mencapai moksha atau kebebasan melalui pengetahuan tentang Brahman atau Atman. Kitab Brahmana berupa buku panduan ritual berbentuk teks, sedangkan Upanishad berupa dialog filosofi mengenai hakikat ketuhanan dan jiwa. Secara keseluruhan, Upanishad tidak menolak ritual sepenuhnya, melainkan menggeser fokus diri perilaku formal Brahmana menuju pemahaman esensi spiritual yang lebih mendalam. Demikian sedikit presentasi saya terkait dengan zaman Brahmana dengan zaman Upanishad. Sebagai akhir kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya andai kata dalam
presentasi ini banyak kekurangan, banyak kata-kata yang salah, mohon maaf yang sebesar. Akhir kata, saya tutup dengan Pramusati. Om Santi Sati. Terima kasih.